Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan channel CJ Karuliani. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, untuk jenjang SMP MTS kelas 8. Hari ini materi kita adalah pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai masuk ke materi, kita baca dulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, memahami pengertian pergaulan bebas. 2. Memahami bahaya dan ciri-ciri pergaulan bebas. 3. Memahami faktor penyebab pergaulan bebas. 4. Memahami contoh perilaku pergaulan bebas. 5. Memahami dampak bahaya pergaulan bebas. 6. Memahami cara pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ya. Pergaulan bebas itu apa sih, teman-teman? Kalau teman-teman bisa memahami atau bisa mencontohkan, yuk, siapa yang berani? Baik, pergaulan bebas umumnya membawa dampak yang negatif, teman-teman. Pergaulan bebas bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa memikirkan baik buruknya bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi bila mana kalian menemui orang-orang yang telah pernah melakukan pergaulan bebas, maka kalian harus menjauhi bila kalian tidak ingin masuk ke dalam golongannya. Kalau kalian berani, maka kalian bisa memberi nasihat pada teman kalian tersebut. Lanjut ya. Ciri-ciri pergaulan bebas itu seperti apa, teman-teman? Di sini dikatakan 1. Selalu menghambur-hamburkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, teman-teman, yang ciri-ciri nomor 1 ini jangan sampai kalian tiru ya. Jadi kalian masih belum bisa mencari uang sendiri, masih meminta maupun diberi oleh orang tua. Jadi kalau diberi uang saku, kalian simpan atau kalian tabung ya, selain untuk buat jajan. Nomor 2, rasa ingin tahu dengan sesuatu hal yang negatif. Nah, di umur kalian yang masih SMP, kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9, rasa ingin tahu kalian tinggi atau dinamakan kepo ya. Nah, rasa ingin tahu ini biasanya mendorong kalian untuk mencoba sesuatu hal. Nah, sesuatu hal itu boleh dicoba, teman-teman, namun kalian harus menghindari sesuatu yang negatif ya. Nomor 3, berpakaian yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, untuk berpakaian, kalian pasti punya pakaian yang bagus. Nah, pakaian yang bagus itu belum tentu cocok, belum tentu pas dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya, kalau kalian kegiatan berkumpul dengan teman, kalian menggunakan pakaian yang tidak cocok atau tidak pas, maka kalian akan dikatakan aneh. Maka dari itu, kalau kalian berpakaian harus sesuai dengan acara. Nomor 4, sering melakukan pesta hura-hura dengan minum minuman keras dan obat-obat terlarang. Nah, ini paling kalian harus hindari. Jangan sampai kalian terjerumus ke dalam minum minuman keras dan obat-obatan terlarang. Salah satunya lagi, kalau kita lihat itu bermain larut malam. Ya, bermain larut malam kalau tidak ada gunanya, ya
Itu termasuk ciri-ciri pergaulan bebas. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Apa saja penyebabnya, teman-teman? 1. Pergaulan yang bebas atau tanpa batas. Jadi pergaulan yang tanpa pengawasan orang tua, tanpa diawasi orang tua, tanpa kontrol orang tua. Kalian diberikan kebebasan untuk bergaul, dan kalian tidak bisa mengontrol diri kalian untuk bergaul dengan siapa saja. Boleh bergaul dengan siapa saja, namun kalian jangan sampai terjerumus atau tertarik untuk mencoba hal yang negatif. Banyak teman memang bagus, tapi kalian harus menghindari dampak-dampak negatifnya. Nomor 2, kemajuan teknologi. Nah, zaman sekarang teknologi itu sangat canggih. Kalian bisa melakukan apa saja, bisa melihat apa saja, bisa belajar apa saja di HP atau teknologi komputer, ya, dan lain sebagainya. 3. Kurangnya pemahaman nilai moral dan keimanan atau nilai-nilai agama. Nah, sekarang ini nilai karakter, moral, keimanan, nilai agama saat ini banyak yang merosot. Kalian yang masih sekolah dulu bangku SMP harus kalian belajar tentang ini. Supaya apa? Supaya bisa membentengi diri dari hal-hal yang negatif, khususnya pergaulan bebas. 4. Minimnya pengetahuan tentang seks dan reproduksi. Nah, kalian di dalam mata pelajaran IPA, entah itu di kelas 7, 8, 9, ada pembelajaran tentang materi reproduksi. Nah, di situ kalian kalau ada pelajaran seperti itu, kalian jangan berpikiran negatif, tapi berpikiran positif, bertanya, ya, kemudian seperti apa, dalami. Jangan sampai kalian terjerumus ke seks bebas. Itu akan sangat merusak masa depan kalian. Baik teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Contoh perilaku pergaulan bebas, apa saja contohnya? Kalau kita lihat dari pengertian penjelasan di atas, kalian pasti sudah bisa untuk memberikan beberapa contoh. Pergaulan bebas sudah menjadi gaya hidup dari pergaulan masa kini. Mereka hanya memikirkan kepuasannya sendiri tanpa memikirkan dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini benar sekali. Mereka sudah tertutup matanya, tertutup pikirannya. Mereka nggak mau tahu. Contoh-contoh akibat pergaulan bebas. Nah, ini dia. 1. Seks bebas atau melakukan perbuatan zina. Nah, sini karena kalian masih tidak bisa mengontrol diri kalian, karena kalian masih kurangnya keimanan, maka ini bisa terjadi, teman-teman. 2. Tawuran antar pelajar maupun antar kelompok. Emosi untuk anak-anak di jenjang SMP maupun SMA itu sedang bergejolak, tidak bisa mengontrol juga. Makanya perlu sekali kalian belajar karakter, belajar bersabar, supaya disenggol sedikit saja kalian tidak marah, emosi. Kemudian akan timbul dendam dan tawuran. Nomor 3, pesta minuman keras dan obat-obatan terlarang. Nah, ini sangat kalian harus jauhi minum dan obat terlarang. Karena apa? Karena kalian bisa terperosok ke dalam dunia gelap. Kalian akan kecanduan, kalian akan terus mengikuti dunia-dunia seperti ini. Dan kalian meninggalkan dunia seperti ini itu sangat susah. Apalagi dengan teman-teman yang banyak yang negatif semua. Nomor 4, putus sekolah. Hidup tanpa arah dan tujuan yang pasti. Nah, akhir-akhirnya dari kejadian 1, 2, 3 ini, kalian akan dikeluarkan dari sekolah. Ataupun kalian menyerah, putus sekolah. Setelah putus sekolah, kalian akan tidak mempunyai arah untuk hidup. Ya, tidak mempunyai arah untuk hidup, kemudian kalian dibiarkan oleh orang tua, kalian tidak punya teman, kalian dijauhi oleh teman-teman, sahabat. Terus kalian mau apa? Itulah hidup tanpa arah, hidup tanpa tujuan. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang negatif seperti yang ada di contoh ini ya teman-teman. Semoga kalian semuanya dapat membentengi diri
dari pergaulan bebas. Makanya kita harus mempelajari apa saja dampak dari pergaulan bebas. Nah, selanjutnya dampak bahaya pergaulan bebas bagi remaja. Kamu sebagai remaja tentunya memilih untuk hidup bahagia, kan? Nah, benar sekali, semuanya ingin bahagia. Sebagai remaja jangan sampai salah bertindak, karena salah bertindak sekali saja dapat membuatmu menyesal seumur hidup. Nah, contohnya sekali saja itu kalian kepo ingin mencicipi pil narkoba mungkin atau minuman keras. Setelah kalian mencicipi satu kali saja, kalau itu sudah masuk ke dalam otak kalian, itu akan rasa ingin mencicipi lagi dan laginya akan lebih besar. Nah, maka kalian jangan sampai mencicipi hal-hal yang negatif. Dampak bahaya pergaulan bebas bagi diri sendiri. Nah, ini jika sudah kejadian seks bebas, maka akan terjadi hamil di luar nikah. Nauzubillah min dzalik, ya. Nomor 2, melakukan aborsi, ya. Setelah hamil dan nikah, kemudian kalian takut, kalian lakukan aborsi. Kemudian nomor 3, terkena penyakit kelamin. Nomor 4, pelaku akan merasa bersalah dan berdosa. Nah, di sini sangat benar sekali, ya. Pelaku akan merasa bersalah dan berdosa. Dalam hati kecil kalian, kalau kalian melakukan kesalahan, pasti akan ada inisiatif atau nasihat dari diri sendiri, dari hati kecil kalian untuk bertaubat atau untuk melakukan atau untuk meminta maaf. Nah, di sini sangat penting sekali dengan rasa iman yang kalian miliki. Kalau iman kalian kuat, pasti akan ada hati kecil yang akan memberi nasihat. Jangan dilakukan, itu salah. Ayo, seperti itu. Dampak bahaya pergaulan bebas bagi lingkungan. Yang pertama, mencoreng nama baik diri sendiri tentunya, dan orang tua serta guru. Dan yang paling memalukan adalah sekolah. Yang paling malu di sini adalah orang tua kalian yang melahirkan kalian tidak bisa menjaga baik nama keluarga kalian, maka dicap buruk keluarga kalian. Yang kedua, meningkatkan kriminalitas. Tentu saja kalau kalian sudah membuat onar, membuat bahaya dari lingkungan, kalian akan dicap menjadi anak nakal yang akan meningkatkan kriminalitas. Yang terakhir, cara pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Nah, caranya apa? Yang pertama yaitu peran orang tua dan guru sangat penting untuk memberikan pendidikan seks pada anak sejak menginjak remaja sehingga perilaku pergaulan bebas dapat dihindari. Selain peran orang tua dan guru, peran lingkungan juga penting, serta peran anak-anak remaja sendiri. Mereka mau atau tidak menerima nasihat-nasihat orang tua, nasihat-nasihat guru, atau nasihat-nasihat lingkungan. Kalau dia tidak mau tahu, tidak punya perasaan, ogah atau angkuh, maka ya percuma saja diberi pendidikan, tidak akan masuk ke dalam otak mereka. Cara pencegahan bahaya pergaulan bebas. 1. Memberikan perhatian penuh terhadap anak. Ini tugas orang tua, tugas guru. Memberikan pengertian tentang seks, ini tugas orang tua dan tugas guru. Saat menjelaskan masalah seks, gunakan kata-kata yang sopan. Hindari diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama. Membangun sikap saling percaya antara guru, orang tua, dan anak. Nah, ada banyak cara pencegahan bahaya pergaulan bebas. Ini dari segi pendidikan, ya, pendidikan normal, ada pendidikan agama juga. Pendidikan agama itu sangat penting ya, untuk meningkatkan keimanan kalian, untuk membentengi diri kalian dari pergaulan bebas. Oke anak-anak, semoga kalian semuanya paham tentang pentingnya mengetahui bahaya pergaulan bebas dan kalian bisa menghindari serta menolak ajakan teman bila diajak untuk kegiatan negatif. Lebih baik kalian ikuti kegiatan-kegiatan positif, ya, bergaul dengan teman-teman yang minimal menjauhkan diri dari pergaulan bebas. Kalian bisa ikut ekstrakurikuler, sepak bola, membaca, menonton
menonton film dengan teman, dan sebagainya. Itu lebih baik daripada kalian ikut-ikutan bermabuk-mabukan, minum minuman keras, namanya seks bebas, dan lain sebagainya. Baik, semoga bermanfaat. Semoga kalian semuanya memahami apa yang saya terangkan, saya jelaskan. Sampai di sini video kali ini. Semoga kalian bertambah ilmu dan bertambah besar hati kalian untuk menerima keadaan. Yang sabar, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.